balancer sapnya nih yang baru ya. Sama metalnya kita ganti. Karena metalnya udah kena nih ya. Kalau metal yang baru tuh masih licin, bagus. Tuh. Jadi kenapa dia bisa kegerus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita ada job lagi dan lagi ya, pekerjaan di general check untuk Toyota Alphard ANH20 tahun 2014 nih. Nah, ini kita udah di calling sama Pak Yono di daerah Cililitan ya. Kemarin mengeluhkan Pak Yononya nih mobilnya agak kasar suaranya tiba-tiba. Nah, biasanya problem balancer sub itu sering terjadi di mesin 2JTV yang dipakai di Toyota Alphard, Velfire, Camry ya, Harrier. Nah, makanya ini kita bongkar untuk cek balancer subnya. Ada beberapa prosedur SOP untuk pergantian balancer sub sebelum bongkar dan pemasangan ya. Nah, di sini sebelum kita bongkar itu kita pasti topin dulu top 1 ya di puli crankshaftnya, karena supaya mesin itu di pistonnya di TMA atau titik mati atas. Nah, kita udah bongkar nih balancer subnya nih. Nah, sebenarnya di sini analisa kita pertama, pas kita hidupin bunyinya nggak kasar tapi bunyinya abnormal seperti dengung ya. Nah, dengung, kita cek area oil pan itu suaranya terdengar banget dari si balancer sub. Makanya kita langsung eksekusi bongkar nih, bongkar. Jadi ambil itu kali ya. Apa namanya? Ini nih merah-merah. Ya, kita bongkar langsung, kita cek. Ternyata gearnya itu memang masih utuh nih. Masih utuh. Tapi kita cek analisa, ini terkena di metal balancer subnya nih. Nggak fokus nih ya kameranya ya. Nih metalnya udah kena ya. Jadi kemungkinan besar ini udah pernah diganti ya balancer subnya. Cuman pemasangannya ini kurang tepat nih. Kemungkinan nggak di momen torsi, karena kita lihat di sini tuh. Ini udah kena. Pegang Ri, coba Ri. Nah, bentar. Tuh, itu udah kena tuh, kemakan. Kenapa dia bisa kena? Potensinya karena si baut ininya nih kekencangannya nggak rata ya. Jadi asal kencang aja. Jadi kemakan nih sisi yang sini nih. Makanya dia oblak lagi dan bunyi kasar. Makanya kalau misalkan masang balancer sub itu memang harus di momen torsi, nggak asal pasang. Gimana supaya rata kita ya mendapat kerataan kekencangan baut ini ya, karena di torsi 220 kgf ya ditambah 90 derajat. Nah, ini kita saran pasti ganti metalnya sama si balancer subnya karena udah kena ya. Jadi 2 kali harusnya. Kalau di momen tuh biasanya metalnya ini nggak kena, masih bagus. Oke, nanti kita coba lanjut lagi ya untuk videonya. Nanti kita cek secara keseluruhan. Kita cek engine mounting, motor fan, seal cover valve, jadi general check juga. Sama ini kampas remnya udah tipis, nanti kita saran kita mau ganti juga. Tuh udah tipis ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih videonya nih. Nah, sekarang udah kita instalasi untuk balancer subnya nih yang baru ya. Sama metalnya kita ganti. Karena metalnya udah kena nih ya. Kalau metal yang baru tuh masih licin, bagus. Tuh. Jadi kenapa dia bisa kegerus?
biasanya karena pemasangannya yang kurang tepat gitu. Jadi dia ada potensinya kekencangan bautnya nggak rata, jadi kena si metal balancernya. Oil pan udah bersih, balancer juga udah sesuai ya pemasangannya. Nanti kita topin, kita pasang di bawah ya. Kita lanjut ya. Ya, video penutupan nih, ini udah selesai. Kita perbaikan balancer subnya, ganti brake pad depan belakang, ganti metal balancer sub. Jadi ada beberapa sih catatan next service. Itu perawatan berkala jangka panjang, kayak part-part yang udah usia itu mesti diganti, saranin, tapi belum mati gitu ya, masih berfungsi. Dalam artian memang ada beberapa part yang diganti sesuai kilometer atau usia kendaraan, seperti motor fan ya. Motor fan-nya itu usianya udah di 2014 ya, hitung berapa, mungkin di 7 tahun lebih kali ya. Nah itu mesti diganti sarannya. Terus air radiator udah kita cek bagus, tadi kita tambahin minyak rem juga, aki juga bagus. Ada kebocoran di seal crankshaft tengah, rembes sedikit. Jadi catatannya mungkin di motor fan, seal crankshaft belakang, sama apalagi tadi ya, udah sih udah gantiin untuk brake pad sama yang belakangnya gitu. Jadi overall mobilnya bagus kondisinya. Terakhir kita scan dulu nih ya, jadi untuk memastikan tidak ada area gejala problem yang lain selain pekerjaan yang tadi kita kerjain ya. Oh ya, sama engine mounting depan retak, tadi saya baru ingat gitu. Jadi kita scan sekarang ya. Nah ini ada sistem yang mesti di clear ya, ABS. Nanti kita clear aja. Indikator nggak ada yang nyala, normal ya. Untuk teman-teman makasih banyak nih yang udah nonton sampai akhir, dukung terus channel Daron MS Channel. Saya akhiri aja mungkin ya untuk video kali ini, Toyota Alphard 2014 perbaikan balancer sub. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.